Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang komponen pembelajaran aktif. Sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai materi tentang komponen pembelajaran aktif, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Baik, saya akan menjelaskan komponen pembelajaran aktif pada pola mengalami. Jadi, aktivitas siswa yang dilakukan yang pertama menyaksikan pemutaran video pembacaan puisi Aku karya Chairil Anwar. Jadi semua siswa menyaksikan video pembacaan puisi tentang Aku karya Chairil Anwar. Yang kedua, siswa mengamati cara pembacaan puisi dan mendata unsur intrinsik. Jadi, unsur intrinsik puisi adalah unsur yang terkandung dalam puisi dan mempengaruhi puisi sebagai karya sastra. Di dalam unsur-unsur intrinsik sebagai berikut. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Yang kedua, diksi adalah pilihan kata pada puisi atau bagaimana penulisan pilihan kata yang tepat. Yang ketiga, gaya bahasa atau majas adalah cara penyair menggunakan rangkaian kata dalam mengungkapkan sesuatu. Yang keempat, rima. Rima adalah kesamaan nada atau bunyi dalam pembacaan puisi. Yang kelima, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penyair kepada seorang pembaca. Jadi, lanjut aktivitas siswa yang ketiga, yaitu siswa mengisi lembar kerja berdasarkan video pembacaan puisi. Jadi semua siswa mengisi lembar kerja berdasarkan video pembacaan puisi yang telah dibagikan dari seorang guru. Terima kasih. Baiklah, pada slide yang pertama telah dijelaskan mengenai aktivitas siswa dalam komponen pembelajaran aktif pada pola mengalami. Pada slide ini saya akan membahas hal yang perlu dilakukan guru agar kegiatan tersebut terjadi. Yang pertama, guru menyiapkan video pembelajaran. Jadi, siswa menyimak pembacaan puisi dari rekaman video yang telah diberikan pada guru. Yang kedua, menyiapkan sarana untuk memutar video pembelajaran seperti LCD, proyektor, dan speaker. Yang ketiga, guru harus menyiapkan lembar kerja. Jadi, siswa harus mengisi lembar kerja yang dibagikan oleh kepada guru. Terima kasih. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan penjelasan yang telah dijelaskan oleh sedikit dari Saudara Marlina tentang agar kegiatan tersebut terjadi, apa sih yang perlu dilakukan guru dalam komponen pembelajaran aktif. Di sini saya akan menjelaskan tentang setelah kegiatan tersebut terjadi sebagai respon dalam mengalami. Nah, Saudara Marlina sudah menjelaskan beberapa penjelasan sebelumnya, dan kini saya akan menjelaskan tentang setelah kegiatan tersebut adanya respon. Di sini ada 3 poin yang saya akan jelaskan ke depannya. Yang pertama, memberikan instruksi atau memberikan arahan untuk mendata unsur
unsur intrinsik, ketetapan intonasinya, pesan dan kesan yang ditangkap dari video pembacaan puisi. Jadi maksud di sini siswa diarahkan untuk memberikan atau mendata unsur intrinsik atau ketetapan intonasinya, baik itu pesan dan kesan yang didapat dalam pembacaan puisi dalam bentuk video. Nah, selanjutnya yang kedua, memberikan instruksi kepada siswa untuk mengisi LK atau lembar mandiri. Jadi siswa ini diarahkan untuk mengisi lembar kerja secara mandiri setelah mengalami atau mendata unsur intrinsik dan kesan-kesan yang terdapat dalam video pembacaan puisi. Nah, adapun yang terakhir itu poin ketiga, ini tidak lepas dari poin pertama dan poin kedua, karena poin ketiga ini meminta atau guru meminta siswa agar bekerja di dalam kelompok berbagai hasil diskusi. Jadi siswa diarahkan untuk bekerja kelompok dalam berbagai hasil diskusinya. Jadi setelah siswa diarahkan memberikan instruksi untuk mendata unsur intrinsik, memberikan instruksi kepada siswa untuk mengisi lembar kerja siswa atau lembar kerja secara mandiri, dan akhirnya ini adalah penutup untuk meminta siswa bekerja di dalam kelompok untuk mendiskusikan hasil diskusinya secara kelompok tersebut. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari komponen pembelajaran aktif, yakni mengalami. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi ini mengenai pembelajaran aktif yang berfokus pada komponen interaksi. Nah, jadi interaksi itu adalah salah satu cara untuk mengembangkan proses berpikir siswa. Jadi di dalam interaksi itu ada beberapa pertanyaan yang muncul. Misalnya kita menentukan materi, topiknya misalnya membaca puisi ya. Kita menentukan materinya membaca puisi. Yang pertama adalah apa yang harus dilakukan oleh peserta didik atau siswa. Itu dulu. Yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh guru. Yang ketiga, apa responsnya. Yang pertama, apa yang harus dilakukan oleh peserta didik atau siswa. Yang pertama adalah siswa memilih puisi yang akan dibacakan. Jadi siswa akan memilih puisi yang akan dibacakan. Siswa diberikan kesempatan untuk memilih puisi dengan harapan siswa dapat dengan mudah memahami dengan pilihan puisinya. Sehingga pembelajaran tersebut itu akan lebih menarik minat siswa untuk mengikutinya. Yang kedua, siswa berdiskusi kelompok untuk menyamakan temuan tentang lembar kerja LK. Dalam diskusi ini ada proses penglihatan dua atau lebih individu yang sedang berinteraksi, bertukar pikiran dan saling berhadapan dan bersifat dialogis. Tentunya itu akan mencapai hasil yang efektif. Yang ketiga, siswa memilih perwakilan kelompok untuk membacakan puisinya. Jadi dari hasil diskusi kelompok, siswa itu memilih salah satu anggota dari kelompoknya untuk memaparkan atau membacakan puisinya. Kemudian, apa yang perlu dilakukan guru agar kegiatan tersebut terjadi? Yang pertama adalah guru harus menyiapkan puisinya ya. Ya, tentunya guru mau menyiapkan beberapa puisi yang akan dipilih oleh siswa. Jadi guru menyiapkan beberapa kumpulan puisi lalu dipilih oleh siswa agar memberikan kebebasan untuk menentukan puisi apa yang menarik minat siswa itu. Bahkan ia merasa nyaman dengan puisi yang dipilihnya agar ia bisa berimajinasi tentunya ya. Yang kedua, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Saya Yudita akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya mengenai komponen pembelajaran aktif pada bagian interaksi. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh guru setelah kegiatan tersebut terjadi sebagai salah satu respon? Hal yang perlu dilakukan oleh guru setelah kegiatan tersebut terjadi sebagai respon adalah yang pertama itu, guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Jadi pada bagian komunikasi nantinya akan ada aktivitas yang akan dilakukan oleh siswa, yakni mempresentasikan puisi yang telah ditetapkan oleh guru dan dipilih sendiri oleh siswa. Jadi pada bagian ini siswa akan diminta untuk tampil mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian yang perlu dilakukan oleh guru setelah kegiatan tersebut terjadi sebagai respon yang kedua itu adalah guru meminta kepada siswa untuk memberikan pendapat, pertanyaan, ataupun tanggapan mengenai puisi yang telah dibacakan oleh teman-temannya. Contohnya, yang pertama itu mengenai penerapan unsur irama dalam pembacaan sebuah puisi. Kemudian unsur yang kedua itu adalah unsur mimik dan ekspresi yang berkaitan dengan raut wajah dan gerak tubuh si pembaca puisi. Kemudian yang ketiga itu adalah volume, bagaimana volume suara dari si pembaca puisi. Apakah volume bisa menjangkau seluruh pendengar yang ada di ruangan tersebut. Kemudian yang keempat adalah penghayatan terhadap puisi. Bagaimana pemahaman terhadap tema atau isi puisi yang telah dibacakan. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan mencoba melanjutkan pemaparan materi kelompok saya, yaitu tentang komunikasi. Jadi, di video sebelumnya itu telah dijelaskan tentang pola interaksi, pola mengalami, dan selanjutnya itu adalah pola komunikasi. Jadi pada komunikasi apa saja kegiatan guru dan siswa atau apa saja kegiatan peserta didik dalam bagian ini, yaitu presentasi. Yaitu guru meminta peserta membacakan puisi di depan kelas. Nah, di bagian sebelumnya itu guru sudah mempersiapkan beberapa puisi, kemudian peserta didik memilih puisi yang akan dipresentasikan di depan kelas pada bagian ini. Selanjutnya, setiap peserta didik mempresentasikan pembacaan puisi, itu diwakilkan oleh satu orang satu kelompok. Nah, ini guru meminta peserta membaca puisi. Anak-anak, langkah selanjutnya adalah pembacaan puisi yang diwakili oleh satu orang satu kelompok. Silahkan maju ke depan kelas. Setelah itu setiap perwakilan kelompok ke depan kelas untuk membaca puisi yang telah dipilih sebelumnya. Puisi yang dipilih adalah puisi yang disediakan oleh guru. Kemudian setelah itu siswa membaca puisi. Ambillah contoh, dia membaca puisi Aku karya Hairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap merajang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Jadi itulah proses komunikasi yang bisa saya paparkan. Terima kasih, cukup sekian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Setika Priscilia Bubun akan membahas tentang
komponen pembelajaran aktif, yakni refleksi dalam membaca puisi. Kegiatan peserta yang dapat diciptakan seperti memberikan sumbangsi pemikiran terhadap hasil kerja. Agar kegiatan tersebut terjadi, maka guru meminta peserta untuk memberikan komentar. Komentar tersebut bisa berupa kendala yang dialami siswa pada saat membaca puisi dan tanggapan siswa bagaimana pembacaan puisi yang baik dan benar. Setelah kegiatan tersebut terjadi, sebagai respon, siswa memberikan tanggapan balik. Tanggapan ini berupa kendala yang dialami siswa dalam membaca puisi dan cara pembacaan puisi yang baik dan benar. Dan yang terakhir, guru memberikan apresiasi kepada siswa. Demikianlah salah satu komponen pembelajaran aktif yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih.